Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, kita harus memiliki kehidupan yang berbeda. Artinya bahwa kita harus memiliki kepribadian yang berbeda dengan orang-orang yang belum hidup di dalam Tuhan atau orang-orang yang di luar Tuhan. Karena kenapa? Karena status kita orang yang merdeka adalah sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang yang percaya dengan kehidupan orang yang tidak percaya sangat jauhlah berbeda. Kita bisa melihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kita bisa melihat di dalam setiap apa yang mereka lakukan. Ketika mereka menghadapi sebuah masalah, ketika mereka dalam sebuah pergumulan, berbeda dengan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus mempertanggungjawabkan status kita, yaitu orang percaya. Dengan apa? Dia yang ke-13 berkata bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya, yaitu kita harus mempergunakan kemerdekaan itu dengan baik, bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini, kehidupan orang percaya, kehidupan orang yang sudah merdeka. Bapak Ibu dan Saudara, apakah artinya merdeka? Merdeka artinya yaitu bebas, bebas dari perhambaan, penjajahan, terbebas dari tuntutan, tidak terikat atau tidak bergantung kepada orang atau pihak lain. Amin. Bangsa Indonesia merdeka dengan sebuah pengorbanan. Para pahlawan kita yang telah mengorbankan dirinya untuk membebaskan kita, berperang untuk membebaskan bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia dapat bebas dari jajahan mereka, bebas dari tuntutan mereka, dari keterikatan, bahkan pun dari tuntutan dari mereka. Bapak Ibu dan Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, itu ada namanya pengorbanan. Tuhan Yesus sendiri, dia rela disalibkan, dia rela dicaci maki, dia rela dihina, bahkan dicambuk, hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita dibebaskan dari setiap belenggu dosa. Kita dibebaskan dari setiap keterikatan, dari setiap kebergantungan kepada orang lain. Yang Tuhan inginkan kita dimerdekakan, ya, untuk kita hidup, untuk kita dibebaskan dari dosa, supaya kita bisa hidup berkenan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau kita melihat bangsa kita memang sudah merdeka, tapi dalam satu sisi masih belum, yaitu dalam ekonomi. Kalau kita memperhatikan bangsa kita, ya, kalau kita memperhatikan bangsa Indonesia, masih belum bebas dari yang namanya krisis ekonomi. Kita melihat ada banyak kekurangan, ada banyak yang orang-orang di luar sana yang memiliki, yang membutuhkan sebenarnya pertolongan daripada orang-orang yang punya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita memang sudah merdeka, tetapi kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka, kita masih belum bebas dari yang namanya dosa. Kenapa? Karena kita belum bisa melawan dagingan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka, ya,
kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mempertanggungjawabkan yang namanya status kita, orang percaya. Kita harus memang benar-benar sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, bahwa dia harus menjauhi kejahatan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat kehidupan orang-orang Kristen yang saat ini, orang-orang yang sudah percaya, apakah mereka sudah bisa menjauhi kejahatan? Bukan kejahatan dinamakan bukan mesti harus tindakan. Ketika saja kita berpikir di dalam hati, berbicara di dalam hati yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sudah merupakan dosa. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang dibacakan tadi berkata bahwa janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Artinya bahwa kita anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan, semestinya kita jangan hidup lagi dalam dosa. Tuhan mau kita sebagai orang yang sudah merdeka, orang yang sudah dibebaskan, dilepaskan dari setiap belenggu dosa, dari setiap keterikatan dunia. Tuhan mau kita hidup seturut kehendak Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah merupakan termasuk orang-orang yang sudah merdeka? Jauh dalam hati masing-masing. Mari kita merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia rela disalibkan, caci maki, hanya untuk memberikan kita keselamatan, agar kita bisa terbebas dari belenggu dosa. Apa yang menjadi balasan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan? Apa yang menjadi balasan kita? Apa yang menjadi tindakan kita sebagai orang yang sudah merdeka? Tindakan kita yang kita lakukan harus benar-benar percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang menyalahgunakan atau salah mengartikan yang mana merdeka. Merdeka yang mereka bilang bahwa artinya merdeka berarti bebas. Mereka berkata bebas bisa melakukan hal apa saja. Tapi yang Tuhan minta melakukan hal yang baik. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kehidupan orang yang sudah merdeka? Ada 2 poin yang perlu kita pelajari pada malam hari ini, yaitu kehidupan orang yang sudah merdeka, berdiri teguh dan tidak mau lagi dikenakan hukum beban. Kita bisa baca dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Begini firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhamaan. Kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, yang dimerdekakan oleh Tuhan, kehidupan kita yang kita akan lakukan itu kita harus berdiri teguh, berdiri teguh dan tidak dapat digoyahkan. Apapun yang menjadi tantangan-rintangan bahkan godaan di dunia ini, tapi orang yang sudah benar-benar merdeka, dia akan berdiri teguh. Dia tidak dapat ditipu, dia tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Tapi dia berdiri teguh dan tidak mau dikenakan perhambaan lagi. Artinya dia tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Dia tidak mau lagi hidup di dalam kehidupan yang lama sebelum dia dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdiri teguh dan tidak mau dikenakan perhambaan ini adalah kehidupan orang yang merdeka. Memang kita sudah sungguh-sungguh merdeka di
dalam Tuhan,